Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. 2 video terakhir. Jadi sekarang adalah bahas apa lagi? Bener banget, pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif per 5. 1 video lagi kelar. Untuk season 2025. Ya, UTBK. Ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 21 di pengetahuan kuantitatif. Nah, tulis it. Jadi di sini ada grafik. Sekali lagi, statistika di UTBK itu tidak memperdulikan rumus, median, modus. Kalian tahu kan yang frekuensi, tabel-tabel seperti itu tidak diperlukan di UTBK. Even gue pernah bahas kayaknya sebelumnya ya, tapi itu tidak diperdulikan di UTBK. Yang diperlukan di UTBK, kalian bisa baca diagram, bisa baca tabel, bisa menalar pada intinya seperti itu ya. Jadi nggak perlu repot-repot menghafal rumus. Sekali lagi, ini mendekati kalian malah ngapalin rumus. Yang kalian hafalin itu adalah perhitungan-perhitungan kayak triple Pythagoras, akar kuadrat, pangkat 3, persamaan kuadrat. Itu bukan menghafal rumus, tapi kalian menghafal angka biar perhitungan kalian cepat saat UTBK gitu. Itu kan yang gue kasih tips ya. Itu lanjut. Di sini ada diagram ya, plot gitu, yang menyajikan data pemasukan dan pengeluaran tahun 2014 sampai 2017. Jadi di sini ada kolom benar salah gitu ya. Kita langsung ke soal. Perusahaan mendapatkan keuntungan selama periode 2016 sampai, oke ingat, sampai 2017. Enggak. Di sini ada minus 8, jadi gue tulis dulu. Di sini ada minus 8, jadi di sini tambah 7. Kalian tahu kan untung rugi gitu. Jadi ada rugi juga. Meskipun dapat pendapatan, rugi juga gitu. Yaitu berdasarkan kata aja sih. Secara harfiah artinya apa gitu. 35 kurangi 24 benar banget 11. Jadi ini tambah 11. Yang ini tambah 19 kayak gitu ya. Oke. Berarti di di tahun 2016 sampai 2017 kalau dijumlahkan juga ini negatif 1 ya, negatif 1 dijumlahkan. Lihat secara grafik juga di angka 2016 itu yang mengalami minus itu jaraknya lebih jauh dibandingkan di tahun 2017, which is itu bisa dibilang 2016 sampai 2017 masih belum balik modal atau tidak mendapatkan keuntungan kayak gitu ya. Jadi salah. Oke, jelas ya, ini pakai pulpen biru sekalian cara-cara teman. Jadi selanjutnya, keuntungan perusahaan ya tahun 2014 lebih besar daripada tahun 2015. Kita lihat jaraknya dulu. Jaraknya oke, lebih lebar yang 2014, lebih panjang. Dan secara perhitungan di 2014 itu juga 19 per 19 gitu. 19 juta kali, 19 miliar kali. Apa sih? Oh ya, miliar. Karena nggak mungkin 19 juta. Jadi lanjut. Berarti ini benar. Nomor 3, pernyataan ketiga, keuntungan perusahaan selama 2015 sampai 2017 lebih besar daripada periode 2014 sampai 2016. Jadi kita hitung ya, 2015 sampai 2017 gitu. 11 kurangi 8 tambah 7 itu kan 10 ya. Di sini kita hitung yang 2014 sampai 2016 gitu. Berarti 19 tambah 11 kurangi 8 berarti berapa? Benar, udah fokus banget begini, berarti 22 ya. Setelah 22 ini diketahui gitu, berarti pernyataan ketiga salah gitu, karena lebih kecil 2015 ke 2017 dibandingkan 2014 ke 2016. Yang nomor 4, pernyataan keempat, rasio antara pemasukan pengeluaran perusahaan tahun 2014 benar. Secara kelihatan plotnya juga kelihatan banget, dihitung juga memang sejauh itu gitu ya. Lanjut nomor 22. 10 data, kita coret 10 data ini berarti kita jabarkan gitu. 10 data memiliki rata-rata, jadi rata-rata yang pertama ada 20. Setelah dilakukan oke, berarti kita lihat dulu sigma satunya berapa.
Berapa? 200. Kenapa 200? Sekali lagi, gue tidak mau menjabarkan rumus di sini karena gue sudah berharapan kalian udah expert dan siap untuk UTBK. Ya, ayo lanjut. Jadi ada kesalahan terhadap dua data gitu. Yang harusnya 32 ditulis 22. Yang harusnya 28 ditulis 18. Terkurang 10 dari masing-masing data tersebut gitu. Jadi kita lihat n-nya yang kedua tetap sama. Nah, perhitungannya gimana? Untuk menghitung rata-rata yang sebenarnya gitu ya setelah dikoreksi. Kita lihat sigma x2 dulu. Nah, cara mencari sigma x2 adalah sigma x1 langsung saja ya. Jadi 200 dikurangi data yang salah gitu, dikurangi data yang salah ditambah dengan data yang benar yang udah dikoreksi. Berapa ini? 220, ya enggak? Ini kan jarak 10 nih, berarti tinggal ditambah 20 gitu. Terus rata-ratanya seperti apa? 220 bagi 10, karena jumlah siswanya tetap gitu ya. Ada beberapa pertanyaan statistika yang jumlah orangnya beda, nilainya beda, remedial segala macam. Jadi ya tergantung tingkat kesulitan soal aja. Materinya tetap statistika tapi kesulitan soalnya bisa berbeda setiap paket. 22. Jadi 22 lebih kecil dari 24. Berarti jawabannya yang B gitu. Nah, lanjut nomor 23. Nomor 23 ini, sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 240.000. Diperlukan 50.000 untuk memperbaiki sol sepatu. Berarti ibarat kata nih si modal 290.000, ya kan? Terus harga jualnya adalah 325.000, gitu kan? Setelah itu berarti jumlah untungnya secara untung uangnya berarti berapa keuntungannya? Bener 35.000, tinggal hitung persentasenya. 35.000 gitu dibandingkan dengan 290.000. Apakah kalian perlu menghitung ini? Silakan dihitung, tapi gue yakin banget ini lebih besar dari 10%. Gitu ya. Gue yakin banget sih. Udah kelihatan sebenarnya karena 10%-nya 290.000 itu kan 29.000 gitu ya. Nah, ini dapatnya 35.000, otomatis lebih dari 10% kayak gitu. Itu tips UTBK, jadi nggak perlu hitung sampai selesai, kalian udah bisa menebaknya sendiri dari awal gitu. Oke, mempersingkat waktu. Nah, nomor 24 sekali lagi di sini gue anggap kalian udah expert, jadi nggak ada perhitungan sama sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Nomor 24 diberikan 3 balingkaran. Oke, yang ditanyakan apa? Berapa luas daerah yang diarsir? Berarti yang di dalam segitiga ini toh. Di dalam segitiga itu yang bentuknya begini nih. Ya kan? Ini kan yang ditanyakan. Something weird, but yang ditanyakan yang diarsir itu. Cara untuk mengetahui yang diarsir, otomatis apa? Yang perlu kita tahu ketika mencari luas itu apa? Bener banget, panjang. Nah, di sini diketahui panjang QR. Ya kan, panjang QR ini udah exactly bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 2, sudut X diketahui. Sudut X-nya doang, sedangkan satu sisi pun tidak diketahui panjangnya gitu. Untuk mencari dari aturan sinus, dari aturan kosinus, itu harus ada sudut yang diketahui dan juga sisi. Gitu ya. Di aturan manapun gitu, panjang sisi itu harus diketahui minimal 2 gitu. Kalau kayak begitu jatuhnya gimana? Jawabannya ya yang A, udah kelihatan banget. Ini kurang dari 1 menit, bahkan cuma 5 detik jawabnya. Only 5 second ya. Oke, lanjut nomor 25. Nomor 25, waduh ini lebih gampang lagi dari yang tadi. Pada tahun berapa Rio lahir? Oke. Putuskan 1, 2 itu cukup gitu. Apakah cukup gitu? Ini yang 2 cuman selisih doang.
Udah eksak banget, kita harus tahu tahun berapa itu lahir, tahun berapa kelahirannya, atau tahun sekian umurnya berapa, kayak gitu ya. Udah kelar. Pengetahuan kuantitatif ini gampang banget, tapi jangan sampai terkecoh, karena kegampangan itu bisa mengecoh fokus dan jadinya sulit. Oke, lanjut.